Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Syabas, kelas 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar IPS. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar ilmu IPS. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dengan manusia. Konsep dasar ilmu sosial. Konsep dasar ilmu sosial ini yang pertama ada proses sosial, interaksi sosial, kontak sosial, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Yang pertama ada ilmu-ilmu alamiah. Ilmu-ilmu alamiah ini ada fisika, kimia, biologi, dan matematika. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu sosial yang terdapat ekonomi, sosiologi, sejarah, antropologi, psikologi, dan geografi. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu budaya. Ilmu-ilmu budaya ini ada bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar cabang ilmu sosial. Yang pertama ada konsep dasar sejarah. Sejarah adalah studi tentang cara penduduk, kelompok manusia yang memperoleh dan mengorganisir kepentingan di masa lampau. Yang kedua yaitu konsep dasar geografi. Geografi ini berasal dari kata geografika. Kata geo berarti bumi dan grafein yang berarti tulisan, lukisan atau pencitraan. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, melukiskan, dan mencitrakan tentang bumi beserta kehidupan yang ada di atasnya. Materi ketiga ada konsep dasar politik dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkannya. Yang kedua yaitu pemerintahan. Pemerintahan adalah alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep koperasi dan konsep ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi ada dua, yang pertama adalah asas kekeluargaan dan kedua asas gotong royong. Selanjutnya yaitu fungsi koperasi. Fungsi koperasi yaitu sebagai alat-alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat dan sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia serta sebagai alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk koperasi. Bentuk koperasi yang pertama yaitu koperasi jasa, yang kedua koperasi produksi, yang ketiga koperasi konsumsi, dan yang terakhir itu koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu materi tentang konsep dasar antropologi dan konsep dasar fisiologi. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari ketidaktahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Selanjutnya yaitu hubungan antropologi dan ilmu sosial. Antropologi, sosiologi dan fisiologi, antropologi dan ilmu sejarah, antropologi dan ilmu geografi, antropologi dan ilmu ekonomi, serta antropologi dan ilmu politik. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan roh, sedangkan roh berarti ilmu pengetahuan atau studi. Jadi kesimpulannya, psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur ilmu sosial. Struktur ilmu sosial yang pertama ada antropologi. Antropologi yaitu kemampuan manusia dalam menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangan dari keadaan yang sederhana. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu geografi. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya.
Yang keempat yaitu sejarah. Sejarah adalah studi tentang manusia di masa lampau. Yang kelima itu politik. Politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang teori dan praktik politik. Yang keenam ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mental manusia. Yang terakhir yaitu ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat dan untuk mengetahui hubungan antar manusia. Materi selanjutnya itu kemajemukan agama, ras, dan etnis. Yang pertama yaitu kemajemukan agama. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk hidup bersama karena dia tidak hidup sendirian melainkan berdampingan dengan agama lain. Yang kedua yaitu kemajemukan ras. Kemajemukan ras yaitu gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Yang terakhir yaitu kemajemukan etnis atau suku bangsa. Kemajemukan etnik atau suku bangsa ini merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi. Materi terakhir yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan semi terbuka. Selanjutnya yaitu hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Demikian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.